Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Igo Asburi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai teknologi informasi dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Nah, untuk pembahasan sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya di video yang lain. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Nah, masuk ke pembahasan. Jadi, apa sih strategi e-commerce dan sistem interorganisasional? Jadi, itu adalah strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional sistem. Istilah yang sering kali digunakan untuk iOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional extranet yang serupa dengan internet tetapi terbatas hanya untuk mitra-mitra bisnis yang terpilih dan terpercaya. Di beberapa organisasi mulai menggantikan EDI. Selanjutnya, sistem interorganisasional. Sebuah perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasional atau IOS, sehingga semua perusahaan bekerja sama sebagai suatu unit yang terkoordinasi, meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Manfaat IOS. Sekutu dagang dapat memasuki suatu kerjasama IOS dengan harapan akan dapat merealisasikan dan dua manfaat penting yaitu sebagai berikut. A. Efisiensi komparatif. Dengan bergabung dalam IOS, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Hal ini memberikan para sekutu di dalam IOS keunggulan harga di atas para pesaingnya. Efisiensi komparatif dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah efisiensi internal, terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Selanjutnya, efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya ada B. Kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran atau bargaining power adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, ketiga meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya saya akan membahas apa itu EDI. EDI merupakan transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI merupakan suatu hal yang sangat penting karena extranet. Apa sih extranet itu? Adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Selanjutnya, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor IOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat IOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan IOS. Pengaruhnya adalah ada 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Yang pertama, tekanan kompetitif. Lalu ada penggunaan kekuasaan. Ketiga, kebutuhan internal. 4, dukungan manajemen puncak. Lalu juga ada manfaat-manfaat tidak langsung dari IOS adalah mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing,
memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi B2B untuk e-commerce. Apa sih strategi B2B itu? Jadi pengertian B2B atau business to business adalah transaksi bisnis antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Adapun karakteristik B2B adalah dalam konsep business to business, mitra dagang saling mengenal dan mengetahui informasi antara mereka. Pertukaran data dan informasi dalam transaksi B2B dilakukan secara berkala dengan format yang disepakati bersama. Proses bisnis to bisnis memakan waktu lama, rumit, dan mahal karena biasanya penawaran yang diajukan perusahaan B2B harus melewati beberapa proses persetujuan. Umumnya, pembeli pasokan akan menuntut dari sisi teknis saja, misalnya spesifikasi dan harga bahan baru. Dalam B2B memungkinkan negosiasi kontrak terjadi untuk mengantisipasi jumlah dan harga bahan baku yang akan dipasok. Terjalin hubungan jangka panjang antar mitra bisnis. Selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan internet. Internet bermula dari ketika pemerintahan Amerika Serikat membuat suatu jaringan dengan nama ARPANET. Usaha-usaha yang diawali di tahun 1989 mengaruh pada apa yang kita kenal sebagai World Wide Web. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer yang bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Partikel Eropa, menemukan cara yang lebih baik bagi fisikawan untuk saling berkomunikasi. Ide ini adalah menggunakan hypertext dokumen untuk elektronik yang saling terkait. Ide ini menjadi kenyataan pada pertengahan tahun 1992. Dalam bentuk World Wide Web, ia juga memungkinkan dikirimnya hypermedia, multimedia yang terdiri dari teks, grafik, audio, dan video melalui World Wide Web. World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Para pengguna juga dapat menyalin file ke komputer mereka dari semua situs web dengan menggunakan file transaksi protokol atau FTP. Beberapa perusahaan membuat situs FTP di luar premis utama mereka untuk memberikan file yang memuat informasi produk, update, garansi lunak, rilis, berita, dan informasi lain. Nah, sekian video presentasi dari saya. Untuk menonton full videonya, kalian bisa menonton mulai dari video teman saya yang tadi sudah saya taruh di link deskripsi. Akhir kata, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.